Shalom Bapak Ibu Saudara yang sedang berbahagia. Mungkin ada Bapak Ibu saya bilang, kalau kamu tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup saya hari ini, kamu tidak berkata demikian. Bapak Ibu Saudara, bahagia itu bukan soal situasi keadaan. Bahagia itu bukan kalau saya begini, kalau saya dapat ini, kalau saya begitu dan seterusnya. Tapi bahagia itu walaupun bagaimana, walaupun begini, walaupun begitu dan sebagainya. Sebab kenapa? Karena untuk berbahagia itu bukan pilihan, tapi itu keputusan. Hari ini kita yang memutuskan kita mau bahagia atau tidak. Dan keputusan itu ada pada kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, supaya bisa bahagia, tentunya kita harus banyak mendengar dari apa yang firman Tuhan katakan. Ada orang bilang gini, kenapa sih orang diciptakan satu mulut, dua telinga? Ya karena supaya lebih banyak dengar daripada berbicara. Sebab dengan mendengar Bapak Ibu Saudara, kita akan beroleh banyak hal. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau sharing dengan Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menjadi pendengar yang baik. Ada banyak orang menjadi pendengar yang tidak baik. Nah, sebelum itu tentunya mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang selalu berbicara kepada kami lewat segala hal. Engkau bisa berbicara kepada setiap kami lewat kejadian, lewat benda, lewat ciptaan, lewat alam semesta, dan sebagainya. Dari waktu ke waktu Engkau selalu berbicara kepada setiap kami. Namun seringkali kami tidak mendengar. Seringkali kami terlalu sibuk dengan urusan kami sehingga kami tidak fokus. Seringkali kami selalu menutup telinga kami. Bahkan seringkali dunia membuat kami tidak bisa mendengar apa yang Engkau sedang katakan bagi setiap kami. Pada kesempatan kali ini, Bapa izinkan kami untuk boleh disadarkan bagaimana kami harus mendengar secara detail apa yang Engkau katakan dan apa yang Engkau ingin kami lakukan. Kami serahkan waktu-waktu yang ada di depan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang mengambil alih dan Engkau sendiri yang berbicara, Engkau sendiri yang menjelaskan, Engkau sendiri yang memeteraikannya dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya melanjutkan sharing saya seperti biasanya, di dalam konten Indah Bersamamu ini selalu dimulai dengan pujian, ya. Dan pujian ini kiranya bisa membackup apa yang saya mau bawakan, renungan yang sangat singkat ini. Biarlah ini boleh meneguhkan dari renungan yang saya mau sampaikan. Kali ini saya mau mengangkat sebuah pujian yang berbicara bahwa Tuhan itu punya banyak cara. Jadi jangan pernah batasi cara kerja Tuhan. Bahkan yang lebih kasar lagi, jangan pernah atur Tuhan. Sebab Dia punya terlalu banyak macam cara untuk menolong, untuk memberkati, dan
untuk apapun dalam hidup kita. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya Padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju Padamu. Mari sama-sama sekali lagi katakan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya Padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju Padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu, Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Bapak Ibu Saudara, kalau saja kita ini mau menyadari kebenaran ini, bahwa kita hidup hari ini hanya karena janji-janji Tuhan, maka kita tidak akan pernah meragukan kasih dan kuasa-Nya atas hidup kita. Walaupun mungkin apa yang tengah terjadi itu berbeda dengan apa yang kita harapkan. Sebab Dia berjanji kepada setiap kita, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka mata Tuhan akan tertuju kepada setiap kita. Dan ketika mata Tuhan tertuju kepada kita, maka Dia tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada-Nya. Itu sebabnya kuasa-Nya akan segera menyelesaikan segala sesuatunya bagi kita dengan caranya, dan bukan cara kita. Bapak Ibu Saudara, hikmat pikiran kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan hikmat Tuhan dan cara kerja Tuhan. Bagian kita hanya berseru dan biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan caranya. Itu sebabnya mari sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Dengan iman katakan, takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya Padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju
keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Satu hal Bapak Ibu Saudara yang saya mau ingatkan lewat konten ini, jangan pernah salah mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita mungkin melakukannya untuk Tuhan, tetapi apa yang Tuhan tidak suruh, jangan pernah sekali-sekali mencoba untuk melakukannya. Kita mau baca firman Tuhan terlebih dahulu dari kitab Bilangan 20. Bilangan 20 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-13. Judul dari perikop ini, dosa Musa. Bapak Ibu Saudara, Musa loh, orang yang dipilih Tuhan, orang yang dipakai Tuhan, orang yang kepadanya Tuhan menyatakan dirinya dengan begitu jelas. Orang yang kepadanya Tuhan menyatakan semua rencananya. Tapi perikop ini berkata dosa Musa. Artinya seorang Musa pun melakukan dosa, kesalahan. Kita mau baca. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di hadapan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul. Perhatikan dua tekanan.
yang saya ucapkan pada waktu membaca firman Tuhan ini. Lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya. Sekali lagi saya baca. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Oh my God. Bapak Ibu Saudara dengar. Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. So sad. Karena peristiwa ini, Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Karena peristiwa ini, Tuhan berkata, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya mempersiapkan renungan ini, saya bergetar. Orang seperti Musa melakukan kesalahan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau mencoba untuk memahami dan membayangkan peristiwa kejadian itu. Musa itu frustrasi. Ia marah. Ia merasa lelah karena terus disalahkan untuk segala sesuatu yang tidak beres. Dengan susah payah Musa membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Sekarang mereka bilang Musa mau membunuh mereka di padang gurun itu. Tahun demi tahun ia berhasil membawa mereka keluar dari suatu bencana ke bencana lainnya. Dia sudah membawa bangsa Israel jalan di tengah-tengah laut. Ketika dimarah, air pahit pun menjadi manis. Ia terus-menerus menjadi perantara mereka untuk mencegah mereka jatuh dalam masalah. Namun Bapak Ibu bisa bayangkan, untuk semua usahanya itu, untuk semua apa yang dia sudah lakukan itu, ia justru memperoleh lebih banyak lagi kesedihan. Jadi bisa dipahami kalau dia marah, dia putus asa, dia frustrasi menghadapi bangsa yang bebal ini. Dan akhirnya dengan putus asa dia berkata, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka.
Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Demikian kita baca tadi di ayat ke-10. Pernyataan ini mungkin terdengar tidak masuk akal. Tapi sebenarnya tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. 40 tahun sebelumnya, generasi pendahulu mereka mengeluhkan hal yang sama. Tidak ada air. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk memukul batu dengan tongkatnya. Coba baca di Keluaran 17 ayat yang ke-6. Saat itu Tuhan menyuruh Musa untuk memukul batu dengan tongkatnya. Dan ketika Musa melakukannya, air pun memancar deras. Jadi peristiwa itu pernah terjadi. Dan sekarang dia alami lagi. Sekian tahun kemudian gerutuan itu muncul lagi. Musa melakukan hal yang berhasil dia lakukannya di masa lalu. Ketika peristiwa yang sama muncul kembali, Musa melakukan lagi hal yang sama seperti apa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Yang pada waktu itu berhasil. Batu itu mengeluarkan air yang deras. Namun apa yang salah? Apa yang dilakukan Musa adalah salah kali ini. Apa yang diminta Musa dari bangsa Israel yaitu untuk mendengarkannya. Jadi Musa suruh bangsa Israel dengar sama dia. Tapi dia sendiri tidak melakukannya. Kenapa saya katakan dia sendiri tidak melakukannya? Karena kali ini Tuhan menyuruh Musa untuk berbicara kepada batu itu. Dan bukan untuk memukulnya. Pada waktu yang lalu memang Tuhan suruh dia pukul batu itu dengan tongkatnya. Tapi kali ini Tuhan berkata Musa berbicara kepada batu itu, bukan memukulnya. Di sini letak kesalahan Musa yang fatal sampai Tuhan tidak mengizinkan dia masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, terkadang dalam kelelahan atau keputusasaan, kita tidak bisa memperhatikan Tuhan dengan baik. Kita selalu menganggap bahwa Tuhan itu akan selalu bekerja dengan cara yang sama. Akan tetapi nyatanya Tuhan tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Terkadang Ia mengatakan kepada kita untuk bertindak. Terkadang Ia meminta kita untuk berbicara, berseru. Terkadang Ia meminta kita untuk menunggu. Bahkan terkadang Ia meminta kita untuk diam. Oleh karena itu kita harus selalu peka untuk mendengarkan Tuhan sebelum kita bertindak. Dan izinkan
Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya, sementara kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, yang diminta Tuhan kepada setiap kita. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Mari nyatakan di hadapan Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara. Ini kepercayaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau selalu punya jalan bagi setiap kami. Jalan-jalan-Mu ajaib atas hidup kami Tuhan. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Engkau punya cara, Engkau punya jalan. Kami percaya selamanya. Kami percaya kuasa-Mu sanggup
kuasa mampu, kuasa-Mu yang membuat segalanya mungkin, tiada yang mustahil. Selamanya takkan pernah ku ragu, selamanya. Tuhan yang Maha Tahu, ampuni kami, karena seringkali kami merasa sok tahu. Seringkali kami mengajari Engkau tentang apa yang harus Kau lakukan atas hidup kami. Seringkali kami atur Engkau Tuhan, bagaimana caranya untuk menolong kami. Bahkan dengan kurang ajar, kami seringkali memerintahkan dan mengancam Engkau Tuhan tentang apa yang harus Kau perbuat atas hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Padahal firman-Mu telah mengingatkan kami. Adapun manusia tidak berkuasa untuk menetapkan jalan dan langkahnya. Hanya Engkau Tuhan yang paling tahu setiap jalan-jalannya. Betapa tinggi dan dalamnya pemikiran-Mu Tuhan. Namun tetap saja, seringkali kami merasa kamilah yang paling tahu apa yang terbaik bagi kami. Sekali lagi, ampuni kami Tuhan. Saat ini kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu, serta mengakui bahwa jalan pikiran dan rancangan-Mu itu sempurna. Sekalipun seringkali kami tidak mampu untuk memahaminya, namun saat ini kami mau katakan, kami setuju. Kami setuju. Apapun cara-Mu Tuhan, bagaimanapun cara-Mu Tuhan. Mari semua yang setuju sama-sama kita katakan,